Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali mau beribadah PLT. Mari kita berikan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan, kasih yang terindah. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Roh Kudus. Kami ada pada saat ini ya Bapak, semuanya oleh anugerah-Mu yang menyertai kami. Hingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, semuanya oleh kemurahan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau beribadah bersekutu dengan Tuhan. Ibadah PLT ini biarlah ibadah yang Tuhan berkati. Diberkati umat-Mu, diberkati jemaat-Mu, baik yang mendengarkan semua di rumah apa di tempat ini Bapak, di gereja-Mu ini ya Tuhan. Tuhan melawat kami semuanya.
Satukan kami Bapa untuk di dalam roh yang kebenaran daripada-Mu Tuhan, sehingga pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu Bapa, sehingga melalui ibadah kami ini Tuhan banyak orang mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, ampuni kami Bapa di dalam kekurangan kami, layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami Bapa, agar kami tetap layak datang ke hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, kami mau masuk ke ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita semangat pagi hari ini. Kita menaikkan pujian Ku Terima Janji Allah. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Bagi kaum Yehuda yang berdoa, memuji dan menyembah, inilah saatnya dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak. Mari saudara, kita lebih fokus lagi menerima hadirat Tuhan, menerima firman kebenaran Tuhan. Biar Roh Kudus melawat kita. Mari Tuhan, bentuklah kami seperti bejana yang Tuhan mau. Kami mau naikkan pujian bagai bejana siap dibentuk. Dan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam selamat jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari saudara,
kita nyanyian dari awal sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam selamat jalanmu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sekali lagi, memuliakan namamu, muliakan namamu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan kalau di pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di ibadah kita pagi lawatan Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, kita mau tunduk kepala, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau teramat baik bagi kami. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, hari lepas hari, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan setiap hari Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah hidup kami. Kalau hari ini ya Bapa, kami ingin beribadah, mengucap syukur dan terima kasih atas apa yang kami boleh terima setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kami boleh mengucap syukur dan terima kasih karena hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu selayaknya kita mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini di ibadah kita pagi lawatan Tuhan, kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana mengucap syukur dalam segala perkara. Berbicara mengenai ucapan syukur, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, akan mudah kita akan berkata mengucapkan syukur. Kalau kita mudah mengucapkan syukur apabila kita dalam keadaan bahagia, atau mungkin kita dalam keadaan lagi promosi jabatan, atau kita lagi bisa membeli barang sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Pasti kita akan mudah mengucap syukur atas apa yang kami terima untuk kehidupan kita hari lepas hari. Tapi apakah kita akan mudah mengucap syukur apabila kita dalam keadaan kesulitan, atau mungkin juga kita mempunyai pergumulan dalam hidup kita, atau punya masalah dalam kehidupan hari kita, hari lepas hari kita? Apakah kita tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Oleh sebab itu, mengucap syukur itu biasanya sih lawan katanya adalah kita sering mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut.
Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita juga mau belajar dari Rasul Paulus. Pada saat itu dia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, bagaimana jemaat di Tesalonika boleh mengucap syukur. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan melihat dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mari yang di rumah juga mungkin bisa bersama-sama, yang ada di tempat ini juga akan bersama-sama kita akan buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 18, di sana dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Perhatikan, adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ketika hati kita sedang bahagia, ketika kita sedang sedih, apapun keadaan kehidupan kita, maka Alkitab berkata di sana kita harus tetap mengucap syukur. Karena Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama, Yesus pun dia mengucap syukur atas segala apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya selama 3,5 tahun. Kita sama-sama tahu waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berjalan menuju satu bukit. Waktu itu ke daerah Betsaida di sisi timur laut Danau Galilea, yang termasuk wilayah Glaunantis di seberang Kapernaum yang terletak di wilayah Galilea. Pada saat itu Yesus berjalan menuju ke satu bukit. Karena begitu banyak orang yang mengikuti Yesus, akhirnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, bagaimana kita bisa memberi makan begitu banyak orang? Kalau diperkirakan pada saat itu ada sekitar 5.000 orang. Jadi mukjizat yang terjadi pada saat itu adalah mukjizat bagaimana Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Pada saat itu, di dalam kisah ini kita tahu bersama-sama bahwa hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin pada saat itu dengan jumlah yang begitu banyak, Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang dalam satu kaligus. Tapi kita lihat, kita akan bersama-sama membaca di Yohanes 6 ayat yang ke-11. Sekali lagi Yohanes 6 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita telah membaca dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-11, disanakan bahwa Yesus saja mengucap syukur atas apa yang Tuhan Yesus boleh lakukan. Waktu dia ingin membagi-bagikan roti, dia tidak langsung membagi-bagikan roti, tetapi dia mengucap syukur atas segala apa yang dia boleh lakukan untuk membagi-bagi roti 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga melakukan hal yang sama seperti Yesus? Karena kita tahu Yesus saja melakukan hal yang mengucap syukur untuk apa yang dilakukan. Demikian pula dengan kita. Seharusnya kita wajib mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena di situ dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18 bahwa sebab itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Karena mengucap syukur dalam segala hal itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, intinya adalah mengapa kita harus mengucap syukur. Ada 3 hal yang akan saya ajak Bapak Ibu Saudara belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Mengucap syukur bukan kehendak kita, bukan kehendak teman kita, bahkan juga bukan kehendak gembala kita. Tetapi mengucap syukur adalah kehendak
Tuhan Yesus sendiri. Berarti kalau kita tidak mengucap syukur, kita melanggar kehendak Tuhan. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, berarti kita melakukan kehendak Allah. Yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan dan juga kunci kesehatan hidup kita, yang di akhirnya kita boleh menerima mukjizat Allah. Kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Begitu pula dengan jabatan, kepandaian, bahkan kekuatan hidup kita, kekuatan diri kita. Jika memang uang adalah menjadi tolak ukur kebahagiaan, ada satu orang yang bernama Adolf Merkel. Orang ini berumur 74 tahun. Dia menabrakkan dirinya ke kereta yang sedang berjalan dalam kecepatan tinggi. Ya boleh kita katakan akhirnya si Adolf ini adalah bunuh diri. Adolf Merkel ini adalah orang terkaya yang ke-94 di dunia pada saat itu. Ini adalah versi dari majalah Forbes. Di sana dikatakan bahwa dia orang terkaya 94. Tetapi kenyataannya dia tetap melakukan bunuh diri. Kalau kita lihat bagaimana dia memiliki ketenaran, bagaimana dia memiliki kekayaan yang begitu banyak, tetapi di akhir hayatnya dia melakukan bunuh diri. Begitu banyak juga dengan selebriti yang kita tahu. Tidak hanya selebriti Indonesia, selebriti dunia pun banyak yang melakukan bunuh diri karena dia stres atau mungkin juga depresi. Maka kunci kebahagiaan adalah selama kita mengucap syukur atas hidup ini dan kita mengucap syukur, maka kita membuka diri kita untuk bahagia. Alkitab juga berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Yaitu Amsal 17 ayat yang ke-22 di sana dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Yang ketiga, mengucap syukur menjadikan kita pribadi yang berpikir positif. Karena orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik, melihat segala sesuatu dari sisi yang benar. Setiap kejadian yang entah baik ataupun buruk tidak melemahkan kita, namun selalu berdampak positif. Bapak Ibu Saudara, ada satu kesaksian yang saya ingin sampaikan di ibadah kita pagi lawatan Tuhan ini. Saya pernah melakukan satu kegiatan atau training. Waktu itu saya masih mengikuti multi level marketing. Pada saat itu saya pulang dari arah Ciganjur, itu sudah hampir jam 1 malam. Waktu itu saya dapat training karena waktu itu juga selesai training keadaan hujan. Saya tidak bisa langsung pulang. Akhirnya kita berbincang-bincang sampai sekitar jam 1 malam. Sambil menunggu juga dengan hujan yang waktu itu cukup keras, jadi mau tidak mau saya menunggu hujan berhenti. Karena saya tidak membawa kendaraan mobil waktu itu, tapi saya menggunakan motor. Jadi akhirnya saya tunggu, saya pulang sekitar jam 1 malam. Pada saat saya pulang, Bapak Ibu Saudara tahu, saya sebenarnya dalam keadaan was-was gitu ya. Karena jam 1 malam, kita tahu daerah situ dari Ciganjur mau ke arah Kampung Rambutan itu cukup area yang cukup berbahaya. Banyak begal dilakukan saat itu. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan, hari itu saya boleh lepas dari apa yang menjadi ketakutan hidup saya. Pada saat itu saya pulang, akhirnya karena saya lihat bensin motor saya tidak mencukupi untuk saya tiba sampai di tempat rumah saya tinggal. Akhirnya saya berhenti daerah Pasar Rebo. Terus akhirnya saya isi bensin di situ. Dan petugas bensin itu menegur saya, "Bapak dari mana? Mau kemana?" gitu kan. Akhirnya saya bilang, "Saya dari daerah Ciganjur mau pulang ke daerah Pondok Gede." Akhirnya si petugas bensin itu bilang, "Pak, hati-hati Pak, karena di sini hari lepas hari katanya begitu banyak kejahatan-kejahatan jadi begal dilakukan pada saat itu." Ini saya jadi was-was, saya juga berpikir, tapi saya mengucap syukur, aduh Tuhan bagaimana nih, saya mau pulang, mau melanjutkan perjalanan saya.
Akhirnya saya selesai isi bensin, saya tetap jalan pada saat itu. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan, setelah saya lihat dari kejauhan, saya lihat di ujung setelah saya melewati rumah sakit Pasar Rebo itu, di ujung setelah lewat tol, itu saya lihat ada segerombolan orang lagi rame di situ, dan ternyata di situ ada lagi pemeriksaan polisian. Waduh, saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan kalau ada pemeriksaan malam-malam itu sekitar jam 2 malam. Setelah jam 1 saya selesai, jam 2 malam saya sekitar jam 2 malam itu saya tiba di sekitar situ. Tapi apa yang Bapak Ibu Saudara saya dapat lakukan? Akhirnya saya diberhentikan di tempat itu sama polisi. Terus saya ditanya, Bapak dari mana? Sama pertanyaannya seperti dengan petugas bensin pada saat itu. Bapak dari mana, mau kemana? Saya bilang saya dari arah Ciganjur mau pulang ke Pondok Gede. Polisi itu ya seperti biasa standar pemeriksaan, dia nanya SIM, KTP, segala, dan STNK. Saya berikan semua karena saya lengkap. Akhirnya Bapak polisi itu mempersilahkan saya berjalan kembali. Tapi di akhir pembicaraan dengan saya polisi bilang, Bapak hati-hati karena memang dalam perjalanan ini masih begitu banyak kejahatan. Tapi saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan pada saat jam 2 malam itu. Berarti kalau ada polisi di situ, paling tidak, Bapak Ibu Saudara, paling tidak, jalur sepanjang jalan saya mulai dari bawah tol Pasar Rebo itu sampai dengan Lubang Buaya dari sana minimal steril. Jadi minimal orang-orang yang ingin melakukan kejahatan, mereka tidak menginginkan melakukan itu karena dia tahu daerah jalur itu jam 2 malam situ pada hari itu ada polisi yang sedang bertugas. Saya mengucap syukur. Kalau saya berpikir negatif, ada apa ini polisi malam-malam gitu? Apa memang mau cari hal-hal yang tidak diinginkan kepada kita? Tapi kita percaya ini karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan pelayanan kita di gereja? Apakah kita juga mengucap syukur? Kita berterima kasih kalau Bapak Gembala memberikan saya, bahkan kalau lihat di sini, begitu banyak anak muda yang boleh bersama-sama memberikan kemampuannya melayani Tuhan. Kalau kita berpikir lagi, ngapain gitu repot-repot? Ngapain hari gini gitu ya? Kita sibuk dengan pelayanan, membuang waktu kita, tetapi kita mau anak-anak muda di sini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Karena selalu mengucap syukur dan terima kasih atas apa yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena konsep mengucap syukur adalah konsepnya seperti ini. Tuhan telah memberikan hal yang baik bagi kita. Oleh sebab itu, hari ini layak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan memberikan apa yang kita punya, apa yang kita inginkan pada hari ini. Itu semua bukan semata-mata karena kekuatan hidup kita, tetapi karena semata-mata ini karena datangnya daripada Tuhan. Selayaknya hari ini kita mengucap syukur dan terima kasih. Puji nama Tuhan, kalau firman ini boleh kami sampaikan di pagi lawatan Tuhan. Kami percaya biarlah firman ini boleh menjadi berkat untuk kita semua di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Akhir kata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini firman telah disampaikan. Kami percaya firman ini tidak sia-sia terdengar oleh begitu banyak orang. Begitu banyak manusia yang boleh mendengar melalui streaming ini Tuhan. Kami percaya ya Bapa, ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat atas kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita boleh mendengar tadi pelayanan firman Tuhan, hari ini kita membenarkan ada beberapa warta yang kita boleh sampaikan. Yang pertama adalah SBP akan dilakukan hari Jumat tanggal 5 Maret. Semua penata layan harus ikut dan akan dilakukan secara live streaming di YouTube. Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan di GBI Batu Penjuru, semua pelayan diharapkan bisa hadir di SBP Jumat tanggal 5 Maret.
Bapak Ibu Saudara, selanjutnya pengumuman yaitu untuk ibadah raya Minggu seperti biasa dilakukan 2 kali. Ibadah pertama jam 9 tepat akan dimulai secara live streaming. Bagi jemaat yang ingin hadir di ibadah yang pertama, mohon bisa juga mendaftarkan di pendaftaran yang akan dibuka nanti. Dan juga ibadah raya yang kedua yaitu jam 10.15. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah raya Minggu tanggal 7 Maret, jemaat diharapkan bisa mendaftarkan diri sebelum beribadah tanggal 7 Maret. Karena terbatasnya kuota dari ibadah kita di Gereja GBI Batu Penjuru. Nanti dari petugas yang akan membuka link dari pendaftaran untuk ibadah kita tanggal 7 Maret di GBI Batu Penjuru. Mungkin itu saja yang saya boleh sampaikan untuk pengumuman. Yang pertama, sekali lagi SBP tanggal 7 Maret untuk semua penata layan, dan yang kedua adalah ibadah raya Minggu jam 9 dan juga ibadah raya yang kedua jam 10.15. Tuhan Yesus memberkati. Hadir bersama-sama dengan kami GBI Batu Penjuru. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau mengucap syukur, kita mau tutup dalam doa ibadah kita pagi lawatan Tuhan. Kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, apa yang kami boleh dengar, segala pujian dan hormat kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau mau beracara hari lepas hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami percaya semua ini datangnya dari Engkau. Biarlah semua ini menjadi baik karena Engkau yang melawat kami hari lepas hari. Kalau hari ini ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Kami akan menutup ibadah kami pagi lawatan Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan tidak pernah kesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin.